Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada banyak pertanyaan penting di dalam hidup. Tentang masa depan, tentang keluarga, tentang pekerjaan, kesehatan, atau hal-hal yang lain. Tetapi di atas semua pertanyaan itu ada satu pertanyaan yang paling menentukan hidup manusia. Yesus bertanya, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Saudara, ini bukan pertanyaan biasa. Ini pertanyaan yang menentukan arah hidup, iman, dan keselamatan kita. Karena pada akhirnya hidup seseorang sangat ditentukan oleh bagaimana ia menjawab pertanyaan tentang Yesus. Mari kita bersama-sama memperhatikan dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara, mari kita membayangkan seseorang sedang berada di dalam perjalanan yang jauh menuju kota yang belum pernah didatangi. Kemudian di tengah jalan dia bertemu dengan banyak orang dan bertanya, "Jalan mana yang benar?" Ada yang menjawab, "Oh, kamu harus belok ke kiri." Ada yang berkata, "Enggak, belok ke kanan." Ada yang memberikan penjelasan yang panjang. Ada yang hanya menebak-nebak, "Sepertinya kamu harus ke sana." Namun setelah beberapa saat ia bertemu dengan seorang pemandu yang benar-benar tahu jalan itu. Kalau ia salah mengenali orang ini, ia bisa tersesat sangat jauh. Begitulah hidup rohani. Banyak orang punya pendapat tentang Yesus. Ada yang menganggap dia guru moral. Ada yang melihat, dia seorang nabi yang besar. Ada yang mengagumi ajarannya. Ada yang menghormatinya sekedar sebagai seorang tokoh di dalam sejarah. Tetapi Yesus tidak bertanya hanya soal opini orang. Ia bertanya secara pribadi, "Apa katamu?" Ayat 13 mencatat bahwa Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab para murid menunjukkan bahwa orang banyak memang punya banyak pendapat. Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, salah satu nabi. Artinya orang mengakui bahwa Yesus ini adalah seseorang yang luar biasa. Mereka melihat ada kuasa, ada hikmat, ada otoritas di dalam diri Tuhan Yesus. Namun mengenal Yesus sebagai tokoh besar belumlah cukup. Karena lalu Yesus bertanya lebih dalam, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Perhatikan pergeserannya. Dari kata orang menjadi kata kamu. Dari opini umum menjadi pendapat pribadi, pengakuan pribadi. Dan Simon menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Ini adalah pengakuan yang sangat besar. Mesias berarti yang diurapi,
yang dijanjikan Allah, Sang Juru Selamat itu. Anak Allah yang hidup berarti Tuhan Yesus bukan hanya sekedar nabi atau seseorang, melainkan pribadi ilahi yang datang dari Allah. Petrus tidak sedang memuji Yesus secara emosional. Ia sedang menyatakan identitas sejati dari Tuhan Yesus. Lalu Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Ini suatu yang penting sekali. Iman sejati bukan sekedar hasil dari logika manusia. Iman sejati adalah pewahyuan dari Allah. Orang bisa tahu banyak hal tentang Yesus secara intelektual, tetapi hanya Allah yang bisa membuka hati seseorang untuk benar-benar mengenal siapa Yesus. Lalu Yesus berkata, "Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Artinya jemaat dibangun atas pengakuan yang benar tentang Kristus. Bukan di atas popularitas, bukan di atas tradisi semata, bukan di atas tokoh seorang manusia, tetapi di atas kebenaran bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara, sampai hari ini pertanyaan Yesus masih terdengar. Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini? Banyak orang bisa menjawab dengan bahasa-bahasa teologis. Banyak orang bisa mengutip ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Banyak orang bisa berkata bahwa mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi pertanyaan yang lebih dalam dari sekedar ucapan bibir. Apakah Yesus sungguh adalah Mesias di dalam hidup setiap kita? Apakah Yesus benar-benar Tuhan yang kita ikuti? Apakah Yesus hanya dikenal atau sungguh-sungguh ditaati? Karena ada perbedaan besar antara tahu tentang Yesus dan mengenal Yesus. Ada perbedaan yang besar antara menghormati Yesus dan menyerahkan hidup kepada Yesus. Jawaban Petrus mengingatkan kita bahwa iman Kristen dimulai dari pengakuan yang benar tentang Kristus. Kalau kita salah mengenal Yesus, kita akan salah menjalani hidup ini. Tetapi ketika kita mengenal Dia dengan benar, hidup kita mendapatkan dasar yang kokoh. Saudara yang terkasih, di tengah dunia yang penuh suara, penuh opini, dan penafsiran tentang Yesus, Tuhan tetap menanyakan hal yang sama kepada kita hari ini. Apa katamu? Siapakah aku ini? Iman yang sejati dimulai ketika Yesus tidak lagi hanya menjadi pembicaraan orang lain, tetapi menjadi pengakuan hati kita sendiri. Kiranya hari ini kita boleh berkata dengan iman yang teguh, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan kiranya hidup kita benar-benar dibangun di atas pengakuan itu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, biarlah Engkau bukan hanya Tuhan yang kami dengar, Tuhan yang kami ikuti, tetapi kami tidak mengenal Engkau. Biarlah setiap kami sungguh-sungguh mengenal Engkau. Kami bukan hanya menghormati Engkau, tetapi kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami melihat Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan kata orang, tetapi pengakuan dari pribadi kami masing-masing. Kami sungguh-sungguh menyadari, percaya, mengakui bahwa Engkau
adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan di atas itu, iman kami bangun. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Ini diri kami, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.